Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Saya tidak terbiasa bicara dengan kiasan-kiasan, ya terlalu susah bagi saya, ya kan ibaratnya banyak ini. Kita komunikasi politik hanya melihat apa yang terjadi dalam proses ini. Anies dideklarasikan sebagai calon presiden bukan 11 November, tetapi jauh sebelumnya. Waktu itu wartawan sudah banyak yang bertanya, kenapa Pak Surya? Waktu itu janjinya Hari Pahlawan. Apa salahnya kalau sekarang kita umumkan? Ini sepertinya sudah nggak sabar begitu ya, nggak sabar. Ya, saya sebagai pengamat, banyak kontak sini, kontak sana, partai-partai itu. Ya, banyak teman-teman gitulah tanya gitu. Ya, banyak yang mempertanyakan, ini betul happy ending apa enggak gitu ya. Banyak isu di luar, katanya dua partai yang bergabung ini lagi berebutan kursi wapres, cawapres ya, antara PKS dengan Demokrat gitu ya. Teman saya di Partai Demokrat mengatakan kita tidak akan bergabung kalau AHY tidak jadi wapres, tidak mau kita. Itu sudah pesan dari pimpinan kita. Nah, PKS juga mengatakan Anies ini awalnya orang PKS, kita ini masih dekat terus ya, masih dekat terus. Masa kita nggak dapat? Anies masa lupa dengan PKS ya? Sewajarnya PKS loh yang dapat gitu ya, katanya begitu. Belum lagi soal modal. Kita tahu di Indonesia ini untuk jadi presiden, wakil presiden, bahkan jadi bupati, wali kota, mustahil tanpa doku. Besar. Dulu teman saya mau jadi wali kota di Sumatera Utara. Dia nyari duit ya, katanya 3M minimal. Teman saya ditodong, mana ada saya 3M gitu ya. Jadi modalnya besar. Apalagi capres, cawapres. Ini sudah mantetean bukan MM-an gitu ya. Duit dari mana? Nah ini juga masalah gitu ya. Masalah juga. Nah jadi tiba-tiba sore tadi saya dapat berita, mudah-mudahan berita ini bohong. Ini sekarang berkeliaran macam-macam sih, hoax macam-macam gitu. Saya baca, saya kaget setengah mati, ini bohong kali ini. Teman saya bilang enggak, betul ini. Dua tokoh Nasdem mengundurkan diri. Saya nggak percaya dalam hati, betul apa enggak? Itu Enggar katanya, Enggar yang didudukan sebagai Menteri Perdagangan waktu itu. Satu lagi Siswono, dua. Dalam hati saya nggak percaya. Tapi kalau ini betul-betul mundur, waduh, setengah kiamat Surya Paloh. Ini orang lama, dua-duanya ini. Orang kader yang disayangin saya tahu sama Pak Surya Paloh gitu. Jadi ini memang masih penuh misteri. Tapi dari sisi lain ada yang mengatakan ini ada pihak tertentu dari luar bermain keras dengan menggunakan teori fear arousing communications. Ditekan, Surya Paloh yang ditekan ya, Surya Paloh. Terus tiba-tiba muncul yang di sini minggu lalu kali ya, Pandanababan. Wah, saya dengar omongannya unik juga gitu ya. Jokowi ini pendendam, jangan main-main ya. Soeharto ini melawan musuh-musuhnya pakai tentara hebat-hebat, Murdani macam-macam gitu ya. Jokowi nggak pakai backing-backingan, dia bisa lumpuhkan satu persatu, hebat sekali ya. Jadi katanya pendendam. Ya, Panda secara langsung, secara implisit dalam teori komunikasi, secara implisit dia ingin mengatakan Jokowi dendam sama Surya Paloh. Sekarang gue kerjain dia gitu. Ini bukan menurut Cipta Lesmana. Yang saya tangkap sebagai, saya nggak ragu-ragu mengatakan, yes, saya pakar komunikasi. Saya 35 tahun belajar komunikasi. Saya tangkap omongan Pandanababan, itulah meaningnya gitu loh ya. Jadi rupanya ditekan supaya bubar ini. Bubar, caranya bagaimana? Nah, Pak Jokowi senjata pamungkasnya reshuffle kabinet. Tarik menteri-menteri dari Nasdem. Nah kebetulan Andika ini sebentar lagi pensiun. Berapa hari lagi? Kemungkinan masuk. Kemungkinan juga calon presiden. Kemungkinan. Jadi yang pasti mustahil Andika ini pensiun nganggur. 1000% mustahil. Ya mustahil. Jadi ditekan, mau cepat batalkan itu. Atau tiga-tiganya saya cabut dari kabinet. Ini yang saya maksud fear arousing communications. Ada kemungkinan ya. Kemungkinan dalam waktu singkat dipersiapkan untuk jadi calon presiden. Duet dengan siapa? Ya isu-isu di luar sudah. Jadi maksudnya ya ancam gitu ya, ancam. Kasih saya uang 1M. Kalau enggak awas ya, nyawa Anda hilang. Kira-kira. Kabinet kan luar biasa sekali. Kalau copot lagi bagaimana? Kan kita sudah tahu lah. Surya Paloh marah sekali waktu Jaksa Agung dicabut. Marah dia. Marah waktu itu. Tapi Jokowi ya memang Jokowi diam ya, senyum ya. Tapi kadang-kadang juga tohokannya
is Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau Pak Karni tanya saya, ini apa yang terjadi Prof. Cipta Lesmana? Persisnya saya tidak tahu. Saya hanya analisis. Itulah analisis saya. Jadi apakah Anies betul bakal jadi capres? 50-50. Itu jawaban saya. Ya, tapi kan tidak, kalaupun ada tekanan ya, asumsinya Profesor tadi dari Pak Jokowi, apa hubungannya PKS dan Demokrat yang sampai hari ini belum sepakat dengan mengumumkan? Ia masing tanda kutip berkelahi di dalam itu, memperebutkan posisi cawapres. PKS merasa Anies ini teman baik kita, masa sekarang dia lupa sama kita gitu. AHY berpendapat saya lebih cocok jadi cawapres. Saya nggak tahu Anies prefernya kemana gitu. Makanya dibikin isu-isu macam-macam. Isunya PKS mau masuk ke KIP sana gitu kan. Ya itu ada main-main gitulah, Main-main itu maksudnya pakai teori fear arousing juga, supaya Pak Surya Paloh juga, ini kalau PKS cabut bagaimana nih? Siapa lagi yang mau ke sini gitu. Dalam politik is the art of the possibility. Dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Nah, dalam hal ini juga persisnya gimana ya? Ini ya bos-bos partai inilah. Kita analis, walaupun saya katakan saya ahli komunikasi, hanya bisa analisis begini. Di luar ya saya berani ngomong dengan teman-teman, dengan bagaimana gitu ya. Saya berani, walaupun belum tentu benar ya. Saya profesor, saya juga bisa meleset analisis saya. Tidak selalu benar. Itulah, ini memang seru magnitude gitu ya. Kalau kita membaca peluang perspektif Partai ID. Partai ID kita di Indonesia, hasil survei teman saya adalah 13,2% yang mereka mengidentifikasi dirinya secara psikologi dan ideologis. Hanya 13% yang merasa dekat dengan partai politik tertentu. Itu artinya apa? Yang menjadi magnet elektoral kita di dalam pertarungan kontestasi ini adalah soal figur, kandidasi, tokoh. Nah, kalau kemudian Bang Fahri bilang, kok ada ketua umum partai yang nggak layak jual? Pertanyaannya adalah, kenapa nggak layak jual? Kenapa eksekutif saja yang layak jual? Nah, itulah sebenarnya di challenge di situ. Kenapa mereka nggak laku gitu? Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah memang mereka nggak populis? Atau racikan elektoral tingkat dikenal, disukai dan dipilihnya ada mislink, tidak splitnya tinggi, atau memang sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kemudian kenapa kemudian legislatif nggak ada yang laku gitu. Kenapa hanya eksekutif saja yang banyak dilihat oleh publik. Tapi memang 3 nama itu muncul, itu yang pertama. Jadi partai ID kita sangat bertambah ya, dari 9% ke 13. Termasuk Bang Fahri misalnya yang masuk ke Gelora itu kan dibuatkan kartunya. Artinya ya mereka merasa dekat dong dengan partai tertentu, apakah itu mereka sebagai kader, simpatisan, atau sebagai pendukung biasa. Tetapi mereka sudah mengidentifikasi dirinya partai politik. Ini PR kita sebenarnya Bang Karni. Kenapa partai ID kita rendah? Inilah yang kemudian, kenapa pertarungan ini hanya soal kandidat, soal figur dan tokoh gitu. Yang kedua adalah, yang menarik sebetulnya adalah, ketika ditanya di pertanyaan, apa yang tertanam di benak mereka tentang Anies misalnya, itu dianggap gubernur berprestasi. Kita tanya lagi, apa yang tertanam di benak mereka dengan Ganjar? Pemimpin yang perhatian dan dekat dengan rakyat. Kita tanya lagi, apa yang tertanam di benak mereka tentang Prabowo? Apa alasan mereka memilih Prabowo? Dianggap adalah pemimpin yang tegas. Itu ada datanya. Data itu ada. Nah, itu yang kemudian kalau kita lihat apa yang menjadi kehendak masyarakat, itu menjadi challenge bagi anggota legislatif. Kenapa mereka nggak menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang punya kinerja prestasi? Itu yang menjadi penting. Nah, yang terakhir adalah kalau kita baca misalnya kutel efek ini, itu juga menjadi penting bagi partai politik. Karena kalau pemilihnya Anies tadi banyak splitnya ke partai yang. Kemudian kutel efek yang paling besar itu memang ke PKS, ada 18,2%. Itu pun PKS belum mengatakan mendeklarasikan dukungan ke Anies. Kalau udah deklarasi lagi, mungkin kotel efek bisa naik. Dugaan saya, naiknya kotel efek PKS dari 9,6 bisa 12,3%. Masih ragu-ragu. Ya. Nah, ini sudah mantap pilih. Tapi kemudian kalau Golkar mengusung Ganjar karena hanya kotel efeknya hanya 5,3, dampaknya mereka milih Ganjar, milih Golkar hanya 5,3, maka sebetulnya yang paling diuntungkan hanya PDIP. Itu dari soal data by-row by column kita split dengan strike ticket votingnya. Jadi artinya apa? Partai harus membaca apa selera publik. Karena kalau nanti grassroots-nya berbeda dengan suara keputusan elit, itu ada tantangannya bahaya. Kotel efek yang paling besar itu adalah tetap Ganjar. Jadi pemilih ini Bang Karni, pemilihnya Ganjar itu 45% strike ke PDIP. Pemilih Anies itu memilih PKS itu 18,2%, yang memilih Nasdem 16%, memilih
pemilih Demokrat 9%. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa kalau pemilihnya Gerindra tadi adalah itu pemilih Prabowo ke Gerindra itu 40%. Jadi yang paling besar splitnya itu memang di pemilih Anies. Artinya apa? Ini positif sebetulnya. Kalau Anies seandainya tidak diusung dari data temuan kita, tidak diusung pun oleh Koalisi Perubahan atau Koalisi Indonesia Bersatu, peluang segmen spektrum dia diusung oleh partai lain itu masih terbuka. Sebarannya cukup merata. Itu salah satu starting point atau keynote kita. Yang kedua adalah kalau kita baca dari bagaimana kemudian soal Nasdem ya, siapa yang akan kemudian hengkang atau kabur ya dari dukungan ini, itu adalah politik last minute. Kenapa sampai sekarang tidak diumumkan? Itu karena perebutan antara cawapres menurut saya itu mengalami patahan di tengah jalan. Karena berbahaya kemudian langkah politik ini dibaca terlalu cepat. Yang pertama alasannya adalah ini akan menjadi usang beritanya nanti. Tidak ada lagi gorengan ke depannya yang akan dibahas. Kalau cawapresnya jauh-jauh hari ditentukan. Tapi ada lagi alasan yang kemudian mereka juga harus berhati-hati betul untuk memutuskan yang paling ideal, yang ditunggu oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi dan Bu Mega sebagai orang yang arsitekturnya kemenangan. Siapa cawapresnya Anies yang itu dia akan menjadi dipersiapkan Bang Karni untuk menjadi lawan tanding yang sebanding. Nah sekarang kan nggak bisa ditebak siapa wakilnya Anies itu. Siapa yang akan kemungkinan hengkang? Siapa yang paling setia di tiga partai ini? Kalau kita melihat irisan pemilihnya, itu yang paling besar mendapatkan kotel efek tadi itu adalah 18,2 itu PKS. Jadi menurut saya PKS itu sangat diuntungkan dengan memilih Anies. Jadi menurut saya PKS menurut saya pasti akan setia mendukung Anies. Nah kalau kemudian kliknya misalnya tadi berkoalisi dengan syarat atau berkoalisi tidak syarat. Nah kalau berkoalisi dengan syarat tadi harus membawa AHY, ini akan menarik gitu. Karena koalisi bersyarat tadi adalah misalnya AHY harus dibawa sebagai cawapresnya. Walaupun memang ada sejarah ketika AHY awalnya yaitu Prabowo AHY, tapi kemudian di tengah jalan Prabowo Sandiaga Uno. Potensi Demokrat untuk hengkang juga ada. Bahkan menurut saya, mohon maaf, Nasdem pun ada potensi. Dia yang memulai, dia bisa juga mengakhiri. Alasannya gini, karena cawapresnya nggak dapat sesuai dengan klasifikasi. Limitasi selesai. Sederhana, misalnya 3 syarat ini nggak terpenuhi di dalam internal koalisi calon wakil presidennya. Misalnya harus membawa sumber elektoral, membawa sumber partai, membawa logistik, kemudian membawa stabilitas di koalisi, kemudian membawa stabilitas di pemerintahan. Ternyata ini berat sekali syaratnya nih. Kalau misalnya kemudian Anies bilang, Pak Surya Paloh bilang cawapres itu ditentukan ke Pak Anies, tapi ternyata cawapres yang bersyarat. Ini yang repotnya. Ternyata nggak ketemu di internal, ya harus mencari di luar internal. Jadi apakah Nasdem ini sungguh-sungguh untuk mengusung Anies, atau ada statement lain mengatakan, wah ini cara menjegal main di politik last minute. Nanti Anies nggak diusung, itu pikiran liar, mazhabnya begitu. Tapi itu pikiran masyarakat, tapi saya nggak percaya juga itu terjadi gitu. Yang dibilang Bang Pari akan drop out di injury time last minute, artinya agak kesulitan di situ. Pertama koalisi nggak terpenuhi, salah satu yang kabur nggak terpenuhi. Berbeda dengan PDIP Perjuangan yang udah platinum, jadi dia nggak urus lagi soal koalisinya, dia urus hanya cawapresnya. Siapa? Nah, membawa elektoral, membawa logistik, dan membawa satu lagi adalah elektabilitas. Nah, dari 3 ini ada juga kemungkinan nanti tidak dipakai oleh Pak Jokowi dan Bu Mega ketiga kategori ini. Nah, itulah yang terjadi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Di last minute itu juga politik last minute. Termasuk yang kemudian wakilnya Pak Jokowi, Pak JK juga politik last minute. Tidak termasuk kategori. Dan bukan tidak mungkin juga Ganjar akan pasang misalnya nih dari simbol agama politik nasionalis religius itu terjadi. Dan itu tidak mengklasifikasi soal bawa logistik, bawa partai, dan bawa elektabilitas. Kan itu biasanya frame modal cawapres gitu. Tapi yang paling melengkapi hasil survei kita justru adalah AHY dan Sandiaga Uno. Itu hasil temuan kita. Pasangan Ganjar yang paling ideal adalah itu Sandiaga Uno dan Erick Thohir, termasuk Bu Khofifah. Ridwan Kamil juga termasuk pasangan ideal. Nah, itu kabar positifnya bahwa memang yang menentukan di pada Pilpres kali ini adalah cawapresnya. Itu ada pada kalau Anies menang wakilnya siapa? Pasangannya siapa? Ada AHY juga, ada Sandiaga Uno. Jadi itu sangat menentukan. Ketika kita pindah-pindah Bang Karni, otak-atik itu wakilnya, itu menentukan posisi Anies. Nah, itu yang kemudian Bang Prof Cipta, kenapa nggak diumumkan? Karena ini kecanggihan politik gitu ya. Yang ditunggu oleh Pak Jokowi dengan Ibu Megawati bekerja keras berpikir hari ini siapa cawapresnya Anies gitu. Karena hanya ngototnya karena harus AHY, kliknya enggak sih. Menurut saya ini strategi saja. Terlalu cepat Bang Karni untuk diumumkan cawapres. Ini nggak ada berita nanti Bang Karni. Bukan, orang ngatur strategi nanti. Iya, akan dibaca
strategi itu terbaca. Karena wakil itu hari ini lapangan datar Bang Karni. Kalau dulu calon presidennya leading, kalau ini kan di rentang range margin of error. Elektabilitas Ganjar, Anies ini masih di rentang range margin of error. Kecuali elektabilitasnya Ganjar leading sendiri atau Anies leading sendiri, ini enggak, ini masih di rentang range margin of error. Dan artinya apa? Elektabilitas calon presiden kita hari ini sejauh ini adalah masih kompetitif dan masih sangat dinamis. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.